Hai guys, ketemu lagi sama aku di channel Bidan Pendaki. Nah, kali ini aku mau sedikit cerita ya. Agak berbau horor sih, cuma dengerin aja ya. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal-hal horor atau menakutkan di gunung? Atau mungkin teman kalian yang ngalamin, atau mungkin kalian pernah dengar cerita-cerita mistis di gunung. Nah, aku mau bagiin pengalaman aku ketika mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Mungkin dari kalian udah pernah lewat naik Gunung Lawu lewat Cemoro Kandang. Nah, di sini aku melakukan pendakian kurang lebih 2 tahun yang lalu, di mana aku sudah vakum hampir berapa tahun ya? Kayaknya terakhir itu 2010. 2010 aku naik gunung lagi 2018, jadi sekitar 10 tahunan ya vakumnya. Terus akhir tahun 2018 kalau nggak salah aku naik gunung bertiga ke Lawu via Cemoro Kandang. Di situ sebenarnya dari awal sih aku udah tahu gitu Cemoro Kandang itu kayak gimana gitu kan. Sebagian dari kalian mungkin juga udah tahu gimana mistisnya cerita-cerita yang ada di Cemoro Kandang. Kebetulan waktu itu salah satu temanku berasal dari Jakarta. Nah, aku harus ketemu dia di base camp karena aku posisi di Madiun, makanya aku berangkat ke sana sendiri. Kami bertiga bertemu, tadinya mau trekking pagi, tapi karena salah satu temen misalnya trekking sore, ya sudah kita tunggu. Sore kita ketemu, akhirnya maghrib kita siap untuk naik ya. Maghrib kita siap untuk naik, terus Isya itu kita berangkat. Nah, suasananya waktu itu cukup sepi karena memang kalau nggak salah itu bukan weekend ya, itu weekday, jadi hari apa ya aku lupa. Jadi nggak terlalu banyak pendaki waktu itu. Sebenarnya kalau dibilang sepi juga enggak sih, karena waktu itu aku lupa itu weekday atau weekend ya. Cuma yang bikin rame ada kalau nggak salah puluhan rombongan gitu. Ya, kalau kalian tahu jalur Cemoro Kandang tuh sering dilewati orang-orang yang mau ziarah atau mungkin mau apa sih namanya napatilas gitu ya, ke Gunung Lawu gitu. Nah, waktu itu kebetulan aku belum naik. Aku masih di bawah karena masih nungguin temanku. Mereka naik duluan. Bukan pendaki sih kalau dari style dan bawaan mereka, karena dari puluhan orang itu yang bawa carry cuma 1 atau 2 orang aja gitu. Dan mereka nggak ada yang bawa tas gitu. Mungkin kalaupun bawa tas kecil, mungkin isinya air atau apa, nggak tahu. Ya cuma istilahnya ngerasani aja sih gitu, itu orang mau kemana gitu. Oh, mungkin mau napatilas atau ziarah gitulah gitu, ya sudahlah gitu kan. Akhirnya waktu pendakian tiba, kita berangkat Isya kita berangkat. Terus waktu itu kita bertiga naik, terus ketemu sama pendaki lain di jalur ya, mereka juga bertiga cowok semua. Nah, akhirnya ya ngobrol-ngobrol, ternyata mereka udah, ya kalau dari usianya sudah bekerja gitu kan. Yang dua kelihatannya udah pernah naik gunung, tapi yang satu kelihatannya itu belum pernah naik gunung gitu. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol banyak di sepanjang perjalanan. Akhirnya sampai pos 1 kita rehat bareng. Terus kita banyak berhenti juga sih, karena ya akhirnya kita nungguin rombongan itu kan. Akhirnya kita nungguin teman itu. Terus kalau nggak salah sampai pos 2 itu sekitar jam 11 jam berapa ya, udah jam 11 atau setengah 11 aku lupa, udah malam banget gitu. Karena memang jalannya tuh timi-timi gitu, apa sih, jalannya tuh pelan-pelan gitu kan, nyantai lah istilahnya. Udah kita di situ jam 10-an, jam berapa sih kok berubah-berubah ya sekitar jam 10-an kita di situ. Akhirnya karena aku lapar, aku bilang sama temanku, Mas, buka makanan gitu kan sambil ngopi gitu. Kebetulan seniorku ini dia bawa bekal gitu kan, bawa bekal yang apa sih kalau nggak salah itu ubi atau apalah gitu. Kita ngopi, ngobrol-ngobrol. Cuma suasana di pos 2 itu kayak nggak enak gitu loh, kayak aduh, kayak pengen buru-buru cepet
pergi gitu kitanya gitu, apa ya namanya, akhirnya karena kita juga ngejar waktu, akhirnya kita cabut bareng kelompok mas-mas ini lagi kan. Udah kita cabut. Nah ini di sepanjang perjalanan ya mulailah ada ya godaan-godaan gak enak gitulah terutama dari kelompok tersebut gitu. Aku ngelihat masnya tuh kayak orang yang udah kelelahan banget gitu kan, dia dikit-dikit berhenti gitu. Akhirnya sempet bikin kita was-was juga gitu loh, kalau kenapa ini orang gitu kan. Kita temani mereka, ya sudah sesampainya aja lah gitu kan. Akhirnya kita sepakat. Terus di belakang tuh kayaknya sudah nggak ada pendaki lain ya, kayaknya kita yang terakhir naik gitu. Jadinya memang suasananya cukup sepi gitu. Terus ternyata karena aku udah lama juga nggak naik Lawu via Cemoro Kandang, kebetulan untung aja aku bawa kakak tingkatku ini, kakak kelasku ini naik bareng. Kalau enggak mungkin aku udah lupa jalannya gitu. Naik bareng terus ternyata antara pos 2 ke pos 3 itu ada pos bayangan gitu. Nah, di pos bayangan ini ada shelter. Tapi itu jaraknya menurutku juga udah cukup jauh gitu. Sedangkan mas-mas ini tadi yang udah kesusahan ini udah kelihatan banget dia tuh udah kayak payah gitu loh, payah. Tenaganya tuh kayak udah nggak ada gitu. Udah mau muntah-muntah gitu. Kan juga agak bikin drawasi gitu kan. Terus aku bilang, "Ya udahlah, rehat dulu aja gitu." Cuma nggak tahu kenapa apa ya namanya, aku kayak cium bau-bau apa gitu kan, kayak bau kembang gitu. Tapi ya karena kita biasanya kalau ada apa-apa kan ya udah dipendem aja, nanti ketika turun kita baru ngomong gitu kan. Ya udah gitu, akhirnya kita rehat. Masnya itu udah kayak basah kuyup banget gitu kan, aku takut dia hipotermi gitu kan. Terus yaudah mas rehat dulu aja gini. Terus akhirnya leaderku kan, si kakak kelasku itu ngomong, nah tadi sampai di pos bayangan ya. Nah di situ dia merasa nggak enak aja gitu suasananya gitu, kayak ada bau-bau wangi gitu. Cuma memang dari bawah sih sebenarnya orang base camp sempat cerita sih gitu, jadi kapan hari itu ada yang kesana memang gitu, orang keraton katanya gitu kan, keraton Solo mungkin ya, saya kurang tahu. Tapi ya udahlah gitu kan, kita hargai aja gitu. Nah kita juga di situ juga tamu gitu kan. Akhirnya setelah masnya ini enakan kan, tadinya sempat kita tawari mau lanjut atau enggak gitu kan, tapi ternyata dia bilang oke, lanjut gitu. Ya udah kita akhirnya lanjut, cuma ya pelan-pelan karena ternyata trek dari pos bayangan ini ke pos 3 tuh jalurnya lebih sempit lagi gitu. Kalau dari pos 1 pos 2 kan dia kayak cerukan nanjak terus gitu kan, dan dari tanah kayak tanah lempung ya, jadinya kalau hujan tuh apa licin gitu. Tapi waktu itu kan pas lagi nggak hujan ya. Nah dari pos bayangan ke pos 3 ini jalurnya kayak kita nyusurin pinggir tebing gitu. Di sebelah kanan kita tuh tebing, sebelah kiri tuh udah jurang gitu kan. Jadinya memang kita nggak bisa cepat jalannya karena malam gitu kan. Apalagi ternyata si mas ini sepanjang perjalanan menuju pos 3 tuh keluhannya malah menjadi-jadi gitu. Jadi dia dikit-dikit batuk, akhirnya berhenti, akhirnya kayak orang mau muntah gitu. Akhirnya kita nemuin salah satu spot sebelum pos 3 itu yang agak datar gitu. Akhirnya kita memutuskan, yaudah mas kita istirahat aja gitu, jangan dipaksain gitu kan, daripada nanti kenapa-kenapa gitu kan. Akhirnya aku sama rombonganku sepakat untuk nemenin mereka sampai mungkin enakan gitu. Akhirnya kita buka tenda. Nah kita buka tenda mungkin sudah jam berapa ya, udah malam banget, jam 12-an mungkin ya. Terus ya kayak biasanya sih gitu, kita masih ngobrol-ngobrol, tapi udara tuh dingin banget tiba-tiba gitu, udara dingin banget. Akhirnya
ya udah kita tidur. Kita tidur, aku bertiga sama masnya tuh, mereka bertiga juga buka tenda. Akhirnya kita tidur, nggak tahu kenapa kebetulan juga aku tuh nggak bawa jaket ekstra gitu, jadi aku cuma bawa kayak model apa sih, kayak dalemannya jaket itu loh, apa sih namanya nggak tahu, pokoknya kayak bahannya polar gitu. Tapi ternyata nggak cukup menghalau rasa dingin malam itu gitu. Akhirnya aku pakai SB darurat yang dari aluminium foil itu. Aduh, rakaruan pokoknya rasanya gitu kan. Oh, no. Ya sudah, malam terlewati, udah mulai subuh itu kita bangun kan, aku kebangun juga sih, karena aku pasti dimanapun tempatnya tuh pasti selalu pipis tengah malam gitu. Jadi kalau tidur baru 2 jam itu aku pasti pipis gitu kan. Terus pagi akhirnya kita ketemu sama mereka. Katanya si temanku itu aku kayak orang hipo gitu. Padahal ya menurutku ya dingin sih, cuma nggak yang gimana gitu ya. Ya dingin banget sih, cuma nggak yang apa ya, nggak ekstrim banget sih, itu nggak sih gitu. Mungkin karena pakaianku yang kurang gitu kan, karena aku bawa jaket juga cuma dikit. Nah lanjut, udah pagi, akhirnya kita ini makan ya, sarapan. Ternyata mereka bertiga memutuskan untuk nggak lanjut, jadi mereka mau turun, kelompok mereka mau turun, kita rembukan. Karena aku bawa temenku yang dari Jakarta ini, kan kasihan kalau nggak summit gitu kan. Ya udah gitu kan, cuma ya itu tadi, dengan resiko kita estimasi kalau pagi baru naik ke situ, baru naik summit ya istilahnya ya, kita mungkin berangkat dari pos campsite kita itu sekitar jam 8 kalau nggak salah. Berarti kan sampai puncak masih agak lumayan panjang kan, apalagi lewat Cemoro Kandang tuh, belum sampai pos 3, belum sampai pos 4 dan Boyem juga gitu. Akhirnya ya sudahlah, pokoknya sebisa mungkin sih nggak sampai malam turunnya gitu loh, soalnya nggak sampai malam banget karena temenku juga butuh bis untuk dia turun ke kota gitu kan. Akhirnya kita lanjut perjalanan, sampailah di pos 3 kalau nggak salah itu ada pendaki. Ada pendaki nggak ya? Ada pendaki waktu itu. Kita istirahat di situ, makan, karena masih siang kita makan gitulah. Sampahnya banyak banget waktu itu sampahnya banyak banget, bahkan sampai di dalam shelter pun sampahnya banyak banget. Pokoknya aku kaget juga sih, udah lama nggak lewat Cemoro Kandang soalnya gitu. Terus ya udah, akhirnya kita lanjut perjalanan menuju pos 4. Dari jarak pos 3 ke pos 4 sih cukup panjang ya, karena kalau nggak salah mulai pertengahan jalur tuh ada bekas-bekas kebakaran yang tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah ya, 2017 itu kebakaran. Nah aku kesana kan setahunnya ya, itu di sepanjang jalur udah masih gosong semua gitu. Jalurnya sih enak sebenarnya, cuma sepi banget gitu kan, karena memang nggak banyak orang lewat situ. Kayaknya juga cuma aku bertiga deh kalau nggak salah yang naik ke situ. Terus kelihatan juga dari sebelum pos 4 itu jalur Tahura mungkin ya, jalur Tahura katanya sih itu buat anak-anak trail gitu kan. Itu juga terlihat bekas kebakaran sampai shelternya mereka gitu. Terus kita sampai pos 4. Nah setelah sampai pos 4 tiba-tiba tuh kabut. Kita sempat ragu gitu, ini gimana ya mas ya gitu kan, kalau ini nanti nggak turun, ya kabutnya nggak hilang, kita mau lanjut atau enggak. Karena menurut ingatannya kakak kelasku itu jalur antara pos 4 ke pos Nyamboyem itu juga masih cukup jauh gitu, dan cukup membingungkan karena ada beberapa percabangan katanya gitu. Terus ya udahlah, kalau gitu kita sepakat, akhirnya kita nunggu kalau memang kabutnya nggak hilang kita turun gitu. Kita nggak nekat gitu kan, soalnya juga kita udah lama nggak lewat situ gitu. Terus aku sempat melihat sih di pos 4 itu kayak nggak enak juga suasananya gitu kan. Biasanya kan kalau
campsite kayak Bula Peperangan atau Paunjangan tuh suasananya masih cukup enak ya, tapi kalau di pos 4-nya itu kayak ini kok sepi banget gitu. Ada warung di situ tapi warungnya tuh kayak udah bekas kebakar juga. Aku nggak tahu itu warung atau shelter ya, pokoknya bangunannya tuh udah kebakar separuh gitu. Terus sekitarnya pos 4 itu juga sudah kebakar separuh gitu, dan jadinya bisa kalian bayangin kan, maksudnya nggak yang ijo-ijo atau apa gitu sabananya, nggak, tapi hitam-hitam semua gitu, termasuk edelweiss dan lain sebagainya. Sebenarnya waktu itu ada pendaki yang mau turun kalau nggak salah ya, yang mereka lagi duduk-duduk di situ juga gitu. Cuma ya karena kita mau naik kan, kita juga nggak sempet nyapa-nyapa juga sih gitu. Kita istirahat bentar, kabut hilang, akhirnya kita naik. Nah, kita naik. Kalau yang dari pos 4 ke atas ini udah cukup ini sih, lancar perjalanan, nggak terlalu berarti. Cuma itu tadi, kalau aku disuruh ke sana sendiri mungkin aku bingung karena banyak percabangan gitu. Jadi modelnya kayak apa ya? Kayak kalian kalau mau summit ke puncaknya Lawu gitu. Karena memang di sini aku agak lupa inget sih. Jadi jalurnya tuh naik gitu, belok-beloknya banyak gitu, terus untung kita ketemu orang sih yang turun gitu, ada beberapa orang turun, kita tanya bener nggak jalurnya ini ke pos 5 alias mau ke Hargo Dalem atau Hargo Dumilah gitu kan. Oh iya mas, ya bener gitu. Ya udah kita naik, kita sampai puncak itu kalau nggak salah 1:30, jadi udah siang banget gitu. Udah nganterin si Aldi ini sampai puncak, udah kita turunnya kita ke Boyem. Nah dari puncak ke Boyem kan nggak terlalu jauh ya, tapi kalau dari yang pos 5 atau percabangannya Cemoro Kandang ke puncak itu lumayan jauh gitu. Dan ya karena udah lama nggak naik lewat kandang juga sih, kaget aja gitu. Ya ampun, kucingku dia tidur. Udah kita makan di Boyem, terus kita memutuskan langsung turun. Jadi kita nggak terlalu banyak berhenti sih kalau pas turun ya, karena kita ngejar waktu. Kalau bisa jangan sampai kemalaman atau jangan terlalu malam banget lah, karena rencananya si Aldi ini malam ini juga harus cabut ke Jakarta gitu kan. Terus ya udah, aku besok juga harus kerja gitu kan. Akhirnya kita, oh iya aku ingat pas di puncak kalau nggak salah tuh kok aku ketemu sama orang yang bawa trail gitu. Jadi trailnya tuh sampai puncak beneran, sampai puncak. Aku turun dari puncak itu menuju kayak cantik gitu kan, trailnya datang. Nggak ketemu langsung sih, cuma aku tahu itu trail gitu kan. Ada 2 atau 3 trail kayaknya sih gitu, cukup rame. Terus akhirnya aku turun sampai di pertengahan mau ke pos 4. Kalau nggak salah kita ketemu sama pengemudi trail ini gitu. Dia bertiga kalau nggak salah, 3 atau berdua ya, aku lupa. Nah pengennya kita sih kita mau barengan dalam arti mereka kan jalan, nggak tahu trailnya tuh kayaknya udah dikasih temennya gitu, karena memang nggak lewat jalur Cemoro Kandang, cuma kayaknya ada jalur antara Tahura dan Cemoro Kandang itu yang ketemu gitu. Nah mungkin sepeda motornya itu lewat situ gitu. Nggak sampai turun ke base campnya Cemoro Kandang juga gitu kan. Cuma ya agak mengganggu juga sih suaranya gitu. Nah di sini pengennya kita tuh bareng, tapi ternyata mereka tuh langkahnya cepet banget karena mereka nggak bawa apa-apa gitu. Jadi cuma bawa daypack kecil gitu, dan mungkin mereka juga udah hafal jalur kan. Udah mereka jalan cepet banget gitu. Akhirnya ya udah kita bertiga lagi gitu kan. Cuma kita bertekad gitu kalau bisa sebelum maghrib udah sampai di pos 3, karena ya itu tadi gitu, jalur pos 3 ke bawah tuh lebih enak gitu, lebih nggak terlalu banyak percabangan gitu, nggak ada percabangan menurutku malahan. Kalau yang pos 3 ke pos 4 percabangannya tuh kayak banyak banget gitu. Oh iya, pas turun atau pas naik ya aku lupa, kita sempet hampir nyasar gitu, nggak tahu kenapa. Pas turun nggak tahu kenapa tiba-tiba si Aldi tuh mbak lewat sini. Masa lewat sini sih, aku sendiri juga ragu gitu kan. Akhirnya kita naik, loh nggak lewat sini gitu. Kita udah naik ke bukit itu gitu, padahal kelihatan banget jalurnya, cuma ya ketutup kabut gitu kan.
satu kabut, ada lagi hilang kayak gitu. Akhirnya ya sudahlah, kita memutuskan sebelum maghrib kita sudah sampai di pos 3 gitu. Ya untungnya kita sampai di pos 3 sebelum maghrib. Terus kita siap-siap headlamp, kita siap-siap bekal dan lain sebagainya kalau nanti sewaktu-waktu pengen ngemil atau apa gitu kan. Udah kita buka headlamp di situ, kita turun lagi. Sebenarnya enak-enak aja sih suasananya, nggak gimana-gimana. Cuma itu tadi setelah pos bayangan, sebelum pos bayangan pasti di situ suasana nggak enak mulai ada gitu. Kalau nggak salah tuh aku kayak lihat api gitu. Tapi ya sudahlah, aku pikir ya udahlah, yang penting aku sampai di bawah gitu kan. Aku pikir juga apa namanya, istilahnya gimana ya, kita cuma numpang lewat aja. Dalam hati kita bilang gitu, kita cuma numpang lewat, ya bismillah aja lah gitu kan. Yang penting kita juga nggak ngapa-ngapain, nggak ngambil apa-apa. Istilahnya mungkin yang kurang enaknya sih kita maghrib jalan gitu kan. Setelah istirahat sebentar, sholat, terus kita jalan lagi, itu udah matahari udah terbenam sampai di pos bayangan itu. Nah kita turun, kita bertiga tuh udah kayak orang kejar-kejaran gitu. Atau kenapa akhirnya aku, ya cewek sendiri tahu kan, fisikku paling lemah gitu. Akhirnya aku ngerasa kecapean banget gitu kan. Sama kakak kelasku, kayak dulu dibawain mulai dari pos 2 ke pos 1 gitu kan. Tadinya nggak enak sih, cuma ya udahlah gitu. Nah kan formasinya gini, kakak kelasku yang paling depan karena dia yang hafal jalur ya, terus yang tengah aku, terus yang paling belakang tuh si Aldi. Tapi nggak tahu kenapa antara pos 2 dan pos 1 tuh si Aldi ini nyalip aku gitu kan. Nah aku sendiri juga, loh ini anak gimana sih gitu kan, padahal gue juga ketakutan sama gitu kan. Maksudnya ya nggak kelihatan sih, cuma kita sama-sama memendam, jadi antara horor tapi lucu gitu kan. Akhirnya ya udah, kita kayak orang rebutan jalur gitu, padahal si kakak kelasku itu udah di depan gitu kan. Ya udah, akhirnya mas tunggu dong, tunggu gitu, jangan cepet-cepet gitu kan, aku bilang gitu. Cuma ya itu tadi, di jalur-jalur itu kayak apa ya namanya, kayak ada yang merhatiin kita terus gitu sampai bawah gitu kan. Aduh, padahal masih di pos 2, dan pos 2 itu juga suasananya udah gak enak gitu kan. Kenapa ini jalannya kok nggak sampai-sampai sih gitu. Waktu itu kalau nggak salah aku udah kasih jam ya, jam sekian sampai di pos ini, jam sekian sampai di pos ini gitu kan. Pas sampai di pos 2 aku pikir pos 2 pos 1 jam lah ya gitu. Ini turun mungkin lebih cepet ya harusnya gitu. 45 menit lah, 45 menit. Tapi ternyata kok nggak sampai-sampai sih gitu kan. Aku sampai yang udah mau payah banget lah gitu kan. Oh nggak sampai-sampai, perasaan deket banget. Di bawahnya pos 2 kan ada studio alam kan ya. Udah lewat situ, tapi habis studio alam ke bawah tuh kayak nggak nyampe-nyampe pos 1 gitu kan. Aku pikir, aduh ini kenapa sih nggak sampai-sampai gitu, kayak jalurnya jadi panjang banget gitu. Mati gue gitu. Istilahnya ya gimana ya. Akhirnya dengan susah payah aku sampai di pos 1. Sampai di pos 1 ya udah, kita istirahat bentar, tapi bentar banget sih gitu, nggak sampai yang makan atau minum, kita cuma ambil nafas. Akhirnya turun. Nah pos 1 sampai ke base camp dia juga kerasa panjang banget gitu, udah mana gelap banget, terus kayaknya tuh kayak mau udah deket gitu, kayak aku lihat cahaya dari menaranya base camp atau Cemoro Sewu ya. Mas udah deket itu base camp itu gitu. Suara-suara motor tuh udah mulai ada gitu. Tapi semakin kita kejar, semakin kita cepetin langkah tuh kayak semakin nggak nyampe gitu. Aku juga nggak tahu kenapa ya gitu. Terus akhirnya aku pasrah gitu. Aku pasrah, dan itu pun juga aku sama si Aldi ini masih yang, aduh nih Aldi kenapa sih dia jadi nyalip aku gitu, padahal dia kan istilahnya kayak apa ya namanya, ya dia nge-backup aku di belakang kan gitu. Terus akhirnya dengan susah payah kita sampai di pos base camp, alhamdulillah. Nah di situ udah jam berapa ya, jam 9 gitu kan, kita cuci tangan. Tadinya mau cerita sih gitu, cuma kan udah malam banget ya. Akhirnya kita bisa ceritanya tuh selepas itu. Terus
kita juga mikirin soal si Aldi udah jam sekian gitu. Akhirnya karena nggak mungkin dapat kendaraan ya jam segitu, dia naik motor sama kakak kelasku ini, diantar sampai Sragen kalau nggak salah. Padahal mereka nggak bawa helm double, tapi ya karena udah malam mungkin ya. Alhamdulillah sih, karena aku juga langsung cabut ke Madiun, jadi jam 9 malam aku mikirnya aduh dingin banget, pasti nanti lewat Cemoro Sewu, karena itu menurutku tempat yang paling dingin, jalur yang paling dingin ketika aku lewat jalan raya antara Tawangmangu sampai dengan Sarangan gitu. Ternyata memang dingin banget bener. Aku sampai di Madiun udah malam juga sih gitu, karena besoknya aku memang juga harus kerja. Ya mungkin itu aja pengalamanku mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Semoga bisa jadi cerita. Aduh, dimanapun kita harus sopan, kita harus berhati-hati dan jaga sikap ya. Karena ya kita ini cuma tamu gitu kan. Nggak apa-apa kok, nggak ada ruginya kok gitu istilahnya. Oke. Sampai jumpa di cerita-cerita gunung berikutnya. Dadah.